Bab 441. Aku akan selalu mengingat semua yang kau lakukan. Siapa anak ini? Kok dia bisa begitu cakap? Tanya Liang Chunxiao curiga. Dia orang yang menarik. Liang Xianghe tertawa terbahak-bahak. Anda mungkin tidak mempercayainya. Pasangan itu menatap Liang Xianghe, menunggunya melanjutkan. Tahukah kamu siapa yang melakukan operasi pada Patua Yang? Apakah dia melakukannya? Tanya Shen Sui. Itu benar-benar dia, kata Liang Xianghe. Saya dengar dari Little Mi bahwa para dokter di rumah sakit Huasan tidak berdaya saat itu. Lalu, ia melakukan operasi pada yang tua dengan keyakinan bahwa ia akan selamat dari kematian. Akhirnya, ia pun berhasil. Dia sangat cakap di usia yang begitu muda. Benar sekali. Waktu dengar beritanya, aku kaget banget. Tapi selain itu, anak itu juga melakukan banyak hal. Ayah, ceritakan pada kami. Liang Chunxiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Mi kecil sudah besar. Ada beberapa hal yang harus diprioritaskan. Pasangan itu bersikap terbuka terhadap pernikahan Liang Ruoxu. Meskipun mereka tidak akan terlalu ikut campur, mereka juga tidak bisa terlalu lunak padanya. Oleh karena itu, bagi mereka, semakin menonjol pria misterius yang berdiri di belakang putri mereka, semakin bahagia mereka. Dia sedang bekerja pada mesin fotolitografi. Shen Sui tak bisa lagi tenang. Dia benar-benar sedang mengerjakan mesin fotolitografi. Benar. Beberapa hari yang lalu, saat kita makan, bukankah kita membahas alasan Shen Tianzuo kembali ke negara ini? Dia diburu oleh anak itu untuk mulai bekerja di mesin fotolitografi, kata Liang Xianghe. Dia bilang dalam 2 tahun, Little Mi akan bisa menambahkannya ke resumenya. Berdasarkan situasi saat ini, jika mesin fotolitografi berhasil dikembangkan, lupakan saja menambahkannya ke resumenya, ada kemungkinan dia akan diundang untuk bergabung dengan pemerintah pusat. Liang Chunxiao dan Shen Sui mengangguk. Yang terakhir berkata, mengingat pentingnya mesin fotolitografi di bidang teknologi, apalagi jika sedang dikembangkan, bahkan jika ada terobosan besar, dia mungkin akan dipromosikan. Namun, saya sangat penasaran. Bagaimana dia meyakinkan Direktur Shen? Dengan keahliannya dalam teknologi. Kudengar dari Little Mi bahwa orang bernama Lin Yi itu ahli chip kelas dunia. Dia sangat terampil. Ayah, jangan dengarkan omong kosong Mi kecil. Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa disebut ahli, kata Shen Sui. Bukan Mi kecil yang mengatakannya, tapi Shen Tianzuo sendiri, kata Liang Xianghe. Dan Shen Tianzuo kembali ke negara ini kali ini karena ia bersimpati padanya. Kalau tidak, ia tidak akan kembali. Shen Sui tersenyum. Kurasa ada alasannya. Alasan lainnya mungkin dia tertipu. Kalau tidak, dia tidak akan kembali ke Huaxia dengan cara seperti itu. Itu memang mungkin. Cucu perempuanku yang berharga sendiri telah ditipu oleh anak itu beberapa kali, kata Liang Xianghe. Itulah sebabnya Lin Yi adalah dalang sebenarnya di balik kejatuhan Pfizer dan 6 perusahaan farmasi lainnya. Begitulah caranya dia mendapatkan daftar ini. Itu berarti otak anak ini cukup berguna. Liang Chunxiao mengangguk puas. Dia tidak hanya memiliki kecerdasan yang luar biasa, aku juga mendengar bahwa dia juga cukup tampan. Kalau begitu, masalah ini akan selesai. Liang Chunxiao menatap Shen Sui. Atur urusan perusahaan. Kita akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Zonghai dan melihat-lihat. Saya rasa tidak, kata Shen Sui. Kamu nggak tahu sifat Little Mi. Hubungan mereka bahkan belum dimulai, jadi kenapa kamu buru-buru datang? Saya tidak terburu-buru. Kita bicarakan nanti saja, kata Shen Sui. Kalau kita berdua pergi, ini akan dianggap sebagai pernyataan di mata orang lain. Ada begitu banyak orang yang mengawasi putri kita. Kalau sampai ketahuan, mungkin akan berdampak negatif padanya. Kita tunggu saja dulu. Ayah, bagaimana menurutmu? Tanya Liang Chunxiao. Ini urusan pribadimu. Jangan tanya aku. Liang Xianghe menolak. Kalau Little Mi tahu ini ideku, dia akan meneleponku untuk menyelesaikan masalah ini, jadi, jangan libatkan aku dalam masalah ini. Kalau begitu aku akan bertanya pada ibuku. Jangan main-main, kata Liang Xianghe. Jika kamu bertanya, dia akan mengira itu ideku, dan dia akan menguliahiku. Liang Chunxiao tidak mengatakan apa-apa dan menghabiskan anggur di gelasnya. Kami berdua telah menjalani kehidupan yang menyedihkan. Shen Sui tersenyum pada kekasihnya dan berkata kepada Liang Xianghe. Ayah, tahukah ayah siapa Lin Yi ini? Kurasa tidak ada keluarga terkenal di Zonghai yang bermarga Lin. Masalah ini memang agak aneh. Beberapa hari yang lalu, Pak Tua yang menelepon saya dan bilang dia sempat bicara dengan Lin Yi. Coba tebak. Dia sama sekali bukan dari keluarga terpandang. Dia yatim piatu di panti asuhan. Itu tidak mungkin. Liang Chunxiao jelas tidak mempercayainya karena tidak ada rasionalitas di balik pernyataan ini. Aku juga tidak menyangka hal itu mungkin, tapi Pak Tua yang memberitahuku sesuatu yang membuat masalah ini sedikit masuk akal. Ada apa? Tanya pasangan itu serempak. Ya,
Apakah kamu ingat orang yang membunuh beruang hitam dengan tangan kosong di timur laut? Maksudmu Lin Jingzhan? Zonghai, Pavilion Jiushu. Lin Yi bosan dan menghabiskan waktu bermain game dengan Sugar di kamar. Dia kalah 2 kali dari 3 ronde dan Sugar akhirnya dimarahi habis-habisan. Mempromosikan inovasi medis, hadiah, 200.000 poin kemahiran. Kemahiran profesi, 55%, hadiah, memori klinis tingkat master. Mendengar pemberitahuan sistem, Lin Yi tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Dia tidak menduga sistem akan memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan misi saat ini. Lin Yi sudah menduga bahwa jika tindakan diambil terhadap daftar itu pasti akan membantu sistem medis negara. Namun, baru kurang dari 2 jam sejak ia menyerahkan daftar nama tersebut. Mustahil ada perkembangan apapun saat ini. Jadi, bagaimana mungkin ia bisa mendorong inovasi apapun dalam sistem medis? Lin Yi memikirkannya dan tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi. Liang Ruoxu tidak mampu melakukan ini, jadi ia harus meminta bantuan kakeknya. Mungkin kakeknya telah setuju untuk melakukan hal ini, sehingga sistem secara otomatis menilai bahwa ia telah mendorong pengembangan industri medis nasional. Lin Yi mengusap dagunya. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya selama ini. Sistem, memori klinis tingkat master yang Anda berikan kepada saya seharusnya tidak terbatas pada departemen kardiologi saja, kan? Hadiah ini memengaruhi memori klinis umum, ini akan membantu tuan rumah menjadi ahli bedah terbaik. Sistemnya luar biasa. Misi sistem, selesaikan 5 operasi klinis bedah, hadiah, 15% poin kemahiran. Melihat misi sistem baru, Lin Yi merasa itu tidak sulit. Sistem telah memberinya memori klinis tingkat master. Dengan ini, tidak akan sulit baginya untuk menjalani operasi. Mengingat ukuran rumah sakit Huasan, operasi akan dilakukan setiap 2 hari. Terkadang, bahkan setiap hari. Jika tidak ada masalah, misi ini akan selesai dalam waktu sekitar seminggu. Singkatnya, itu bukan masalah besar. Keesokan paginya, mereka berdua berdandan dan bersiap untuk pergi bekerja. Meskipun dia masih mengenakan pakaian yang sama dari hari sebelumnya, rambut panjang Liang Ruoxu diikat, membuatnya tampak jauh lebih dewasa. Daftar nama itu sudah saya serahkan kepada kakek. Beliau bilang akan mengurusnya, kata Liang Ruoxu. Dengan kepribadian kakek saya, beliau mungkin akan menangani masalah ini dengan serius. Hanya saja, terlalu banyak orang yang terlibat. Karena itu, akan butuh waktu untuk menyelesaikannya. Ya, kalian saja yang urus, kata Lin Yi tanpa sadar. Dia sudah tahu tentang ini. Kalau tidak, sistem tidak akan memberinya imbalan. Terima kasih atas segalanya. Liang Ruoxu menatap Lin Yi. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang telah kau lakukan, tapi aku akan selalu mengingatnya. Bab 442. Tempat lain, gelombang lain. Itu benar-benar kebohongan, kata Lin Yi. Kalau kamu mau balas budi, pikirkan saja kolam renang kita. Jangan sampai sepi. Besok, saya akan memerintahkan penutupan Danau Huaqing. Setelah mengatakan itu, Liang Ruoxu mengangkat kepalanya dan pergi dengan gagah berani, tampak seperti sosialitas sejati dari anjing. Setelah Liang Ruoxu pergi, Lin Yi pergi ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke sana, dia menelepon Ji Qingyan, tetapi semua pembicaraan mereka adalah tentang topik yang tidak masuk akal untuk menghabiskan waktu. Setibanya di rumah sakit, ia kebetulan melihat tempat parkir kosong di samping Type R. Lin Yi memarkir mobilnya di sana dan pergi ke bangsal rawat inap nomor 8. Direktur Li, kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Begitu dia memasuki departemen, dia melihat seorang pria berusia 30-an memegang kotak hadiah di tangannya dan menyerahkannya kepada Li Chuhan. Selain itu, ada seorang pria parubaya berusia 50-an yang duduk di sisi lain. Wajahnya juga tidak dikenal. Saat melihat Lin Yi, pemuda itu tanpa sadar menghentikan apa yang tengah dilakukannya. Saudara Lin, Anda di sini. Mereka berdua adalah wakil direktur baru departemen kami. Qiao Xin berdiri dan menyapanya. Ia menunjuk dokter muda itu dan berkata, ini Direktur Wang Zei. Yang satunya Direktur Zheng Binjiang. Setelah itu, Qiao Xin berbalik dan memperkenalkannya kepada mereka berdua. Direktur Wang, Direktur Zheng, ini direktur lain di departemen kami, Lin Yi. Kedua pihak mengangguk untuk memberi salam. Usia Lin Yi mengejutkan Wang Zei. Ia menjadi wakil direktur pada usia 31 tahun, usia yang terbilang muda. Ia tidak menyangka orang di depannya lebih muda darinya. Sekalipun ia secara tidak sengaja melakukan operasi yang relatif sulit, mustahil baginya untuk maju secepat itu. Rumah sakit terlalu merawatnya. Aku tahu. Dia pasti wakil direktur sementara. Ekspresi Qiao Xin berubah. Kata-kata ini agak tidak sopan. Itu aku. Lin Yi tidak peduli dan tersenyum. Lin Yi tidak terkejut melihat Wang Zei dan Zheng Binjiang. Cao Jiawang, Liu Yongsheng, dan Fan Zufang baru saja ditangkap.
3 posisi direktur departemen telah kosong di departemen kardiologi. Bahkan jika ia mengisi 1 posisi, masih ada 2 posisi kosong yang tersisa. Rumah sakit harus mencari orang untuk mengisinya. Namun, rumah sakit bertindak terlalu cepat. Mereka menemukan penggantinya begitu cepat. Setelah perkenalan, semua orang mulai bekerja. Direktur Lee, ini parfum edisi terbatas yang khusus saya bawa pulang dari Prancis beberapa hari yang lalu. Silakan lihat. Saya biasanya tidak pakai parfum, terima kasih atas hadiahnya. Direktur Lee, meskipun Anda tidak dapat menggunakannya di tempat kerja, Anda masih dapat menggunakannya saat Anda sedang cuti, kata Wang Zei. Aku benar-benar tidak membutuhkannya, dan aku tidak terbiasa dengan bau ini. Aku menghargai kebaikanmu. Li Chuan menyisir rambutnya. Sebaiknya kau simpan saja untuk orang lain. Ekspresi Wang Zei membeku. Melihat Li Chuan benar-benar tidak mau menerimanya, ia hanya bisa memberikannya kepada orang lain. Kiao kecil, parfumnya lumayan bagus, simpan saja. Parfum ini terlalu mahal. Aku tidak berani menerimanya, gerutu Kiao Xin dalam hati. Aku orangnya Kakak Lin. Aku tidak mau hadiahmu. Dengan ekspresi canggung, Wang Zei menyimpan parfumnya dan kembali ke tempat duduknya. Saudara Lin, pasien 804 akan dipulangkan hari ini. Apakah Anda ingin memeriksanya? Dia dipulangkan setelah hanya tinggal beberapa hari. Saya masih mengandalkan masa tinggalnya untuk memperkuat tinjauan bulanan saya. Ini sepertinya tidak berhasil. Kalau saja kau berbelas kasihan, dia bahkan tidak perlu dirawat di rumah sakit sama sekali. Sekarang dia sudah menghabiskan lebih dari 10.000 yuan, kurasa itu sudah cukup. Bagaimana caranya? Aku belum mencapai ke piku. Lin Yi mengambil stetoskop. Ayo kita lihat. Oke. Diam-diam, Kiao Xin mengeluarkan sebotol pil jantung kerja cepat untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Di kamar 804, Zhao Wen telah berganti pakaian. Ia mengenakan gaun hitam dan sepatu hak tinggi. Meskipun ekspresinya kurang baik, ia telah mendapatkan kembali aura kuatnya yang dulu. Selain itu, Zhao Wen juga sudah mengemasi barang-barangnya. Namun, ia mungkin sedang menunggu seseorang karena tidak segera pergi. Mengapa kamu di sini? Zhao Wen bertanya dengan dingin. Kamu tidak pergi. Aku datang untuk menemuimu. Aku merasa kau di sini untuk mengejekku. Bagaimana mungkin? Pelanggan itu Tuhan. Kau menghabiskan begitu banyak uang untuk berobat ke dokter. Kaulah bodhisattva perempuan di hatiku. Jangan mengejekku, kata Zhao Wen dengan tenang. Aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi apa yang kau lakukan sekarang sia-sia. Dunia ini selalu menjadi tempat yang menjunjung tinggi ketenaran dan kekayaan. Hal-hal yang kau perjuangkan sebenarnya tidak berarti. Tak seorang pun berterima kasih padamu. Aku tahu. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Zhao Wen berkata, kamu tidak terlihat seperti seorang dermawan. Karena kamu terlalu sok. Aku nggak suka kamu. Sesederhana itu. Petik 2. Dengung. Ponsel Zhao Wen berdering saat ini. Setelah menjawab, Zhao Wen dan Lin Yi berdiri berdampingan dan berkata, aku akan meninggalkan rumah sakit. Kuharap aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Silakan. Sebenarnya, mengalahkanku bukanlah apa-apa, kata Zhao Wen. Saya hanyalah pion di tangan para kapitalis itu, dan orang-orang hebat sejati tidak akan peduli dengan trik-trik seperti itu sama sekali. Ketika Anda bertemu orang-orang selevel itu, Anda akan tahu betapa mengerikannya ketenaran dan kekayaan sejati. Sebaliknya, bagaimana kau tahu hanya ini yang kumiliki? Lin Yi tersenyum pada Zhao Wen. Dan bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku hanyalah seorang ahli bedah biasa? Tiba-tiba, Zhao Wen membeku di tempat seolah-olah tersambar petir. Benar sekali. Bagaimana mungkin seorang ahli bedah biasa berkolusi dengan orang seperti Liang Ruoxu? Baiklah, pergilah dan pulang. Lin Yi menepuk bahu Zhao Wen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir mengangguk dan berjalan menuju departemen dengan barang-barangnya. Direktur Lee, saya ingin menyelesaikan penyelesaian masalah pemecatan. Kiao Xin, hitung total tagihannya. Oke. Beberapa menit kemudian, Kiao Xin berkata, totalnya 12.480 yuan. Kamu sudah bayar 10.000 yuan sebelumnya, jadi tinggal tambah 2.480 yuan lagi. Semahal itu. Zhao Wen terkejut. Meskipun ia telah beberapa kali ditolong agar sadar dari pingsannya, seharusnya tagihannya tidak semahal itu. Jika kami mengikuti rencana perawatan yang biasa, sekitar 4.000 yuan sudah cukup, kata Kiao Xin. Tapi Direktur Lin bilang kau berstatus bangsawan, jadi dia menggunakan peralatan dan obat-obatan impor untuk merawatmu. Tentu saja, biayanya akan lebih tinggi. Zhao Wen terhuyung dan hampir terjatuh. Kau benar-benar memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Kau bahkan menipuku di sini.
Obat-obatan impor, bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya transportasi semuanya tinggi, jadi wajar saja jika harganya juga akan tinggi. Lin Yi berkata, terutama ibuprofen Pfizer, yang saat ini harganya 289 yuan per kotak. Itu obat yang paling cocok untuk mengobati penyakitmu. Aku bahkan sudah menyiapkan 10 kotak untukmu. Simpan saja untuk nanti saat kau kembali. Kau, Zhao Wen mencengkeram dadanya. Ia begitu marah pada Lin Yi hingga umurnya pun berkurang saat itu. Tidak, tidak. Nyonya Zhao, saya rasa Anda tidak seharusnya dipulangkan secepat ini. Tinggallah di sini beberapa hari lagi. Kondisi Anda sedang tidak baik, kata Qiao Xin. Tidak apa-apa. Aku akan menjauh saja darinya. Bagus. Qiao Xin menyerahkan tagihan kepada Zhao Wen, menyelesaikan prosedur. Sampai jumpa. Tidak, biarkan aku hidup beberapa hari lagi. Kakak Lin, apakah kamu akan merindukannya saat dia pergi? Tentu saja. Siapa yang mau domba gemuk seperti itu pergi? Lin Yi menyilangkan kakinya. Tapi saya rasa saya harus pindah departemen dan pergi ke departemen psikiatri. Mengapa? Wanita ini sedang tidak enak badan sekarang. Dia mungkin akan dibawa ke departemen psikiatri beberapa hari lagi. Kalau sudah waktunya, aku bisa mempermainkannya lagi. Bab 443. Cantik seperti peri. Setelah mengirim Zhao Wen pergi, Li Chuan menyerahkan laporan kepada Lin Yi dan Qiao Xin. Besok ada operasi. Ini beberapa kondisi pasien. Coba lihat. Baiklah, jawab Lin Yi. Aku sudah mendaftar ke rumah sakit. Kamu bisa datang ke rumah besok. Qiao kecil, kamu bisa melapor ke kakak Lin mulai sekarang. Kalau ada pertanyaan, tanya saja padaku. Oke. Qiao Xin menatap Lin Yi. Kak Lin, selamat atas kunjungan rumah mandirimu besok. Bagi seorang dokter pemula, mampu melakukan kunjungan mandiri merupakan suatu kehormatan besar. Dalam seluruh sejarah rumah sakit Huasan, Lin Yi adalah dokter pemula pertama yang diberi hak istimewa ini. Belajarlah dari kakak Linmu. Kalian berdua datang bersamaan. Lihat dia, lalu lihat dirimu. Melihat Li Chuan berbicara kepada Lin Yi sambil tersenyum, ekspresi Wang Zei berubah jelek. Bukankah dia tidak tahu bagaimana caranya tersenyum? Kenapa dia begitu baik pada Lin Yi? Apakah dia tertarik padanya? Itu tidak mungkin. Hehe, kakak Lin selalu lebih baik dariku, kata Qiao Xin sambil tersenyum. Untuk merayakan kunjungan independen saudara Lin, saya akan mentraktir semua orang makan siang. Qiao kecil, bagaimana kalau aku mentraktir semua orang makan malam hari ini? Aku baru di sini, jadi akan lebih mudah bagiku untuk bekerja sama dengan semua orang di masa depan jika aku melakukan ini, kata Wang Zei. Kurasa itu bukan ide bagus. Direktur Wang, Anda baru saja tiba. Bagaimana saya bisa menyuruh Anda menghabiskan uang Anda? Apa masalahnya? Biayanya tidak mahal. Itu hanya setetes air di lautan bagiku. Wang Zei tersenyum dan berkata, jangan melawanku dalam hal ini. Baiklah, Direktur Wang akan mentraktir kita makan siang. Itu hanya makan siang, jadi Qiao Xin tidak membantahnya. Lagi pula, dia bisa menghemat uang. Baiklah, sudah diputuskan. Wang Zei memegang ponselnya. Sudah hampir siang. Saya akan memesannya sekarang. Kalau tidak salah ingat, termasuk perawat di luar, total ada 28 orang di departemen kami. Direktur Wang, apakah Anda akan mengundang mereka semua? Sepertinya biayanya akan sangat mahal. Tidak apa-apa. Aku tidak peduli, kata Wang Zei sambil tersenyum. Memang mudah untuk memesan makanan, tapi saya penasaran apakah Starbucks bisa membuat kopi sebanyak itu sekaligus. Kamu mau pesan kopi Starbucks? Satu cangkir harganya lebih dari 40 yuan. Kalau beli 28 cangkir, harganya bisa lebih dari 1000 yuan. Itu belum termasuk makan siang. Bukankah aku baru saja bilang itu hanya uang kecil bagiku? Lagi pula, aku mahasiswa doktoral di Amerika. Aku suka minum kopi setelah makan. Kalau tidak, aku akan merasa tidak nyaman. Lin Yi terdiam. Aktingnya terlalu kaku. Wang Zei mengeluarkan ponselnya dan mulai memesan. Yang lain pun senang membiarkannya memesan. Lagi pula, mereka tidak harus mengeluarkan uang mereka sendiri. Hampir 1 jam kemudian, pengantar makanan dan pengantar Starbucks tiba hampir pada waktu yang sama. Mereka terhuyung-huyung ke departemen itu sambil membawa setumpuk besar barang di tangan mereka. Siapa di antara kalian yang Dr. Wang 1877? Makanan yang kalian pesan sudah sampai. Aku sudah pesan makanannya. Taruh saja di mejaku, kata Wang Zei sambil berdiri. Para pengantar meletakkan semua barang Wang Zei di atas meja dan pergi. Wang Zei berdiri dan berkata kepada perawat di luar. Aku akan mentraktir kalian semua makan hari ini. Makanannya sudah datang. Ayo ambil. Mendengar kata-kata Wang Zei, para perawat berdiri. Gaji mereka tidak tinggi, jadi tentu saja sangat menyenangkan ketika ada yang mentraktir mereka makan siang. Kembali ke mejanya,
Wang Zei mengeluarkan paket makanan dan kopi Starbucks. Direktur Li, ini latte karamel yang saya pilih khusus untuk Anda. Cobalah. Terima kasih. Li Chuhan mengangguk. Direktur Li, Anda terlalu baik. Setelah itu, Wang Zei mengambil bungkus makanan dan kopi lagi dan berkata, Kepala Zeng, ini untukmu. Terima kasih, Direktur Wang, kata Zeng Binjiang sambil tersenyum. Dalam beberapa menit berikutnya, Wang Zei dengan sempurna memainkan peran sebagai bibi kafetaria dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan makanan ke seluruh departemen. Dr. Yo, ini milikmu. Terima kasih, Direktur Wang. Saat itu, Qiao Xin melihat ke arah meja Wang Zei. Ada apa? Kenapa dia memberiku bungkusan terakhir? Kakak Lin bahkan belum mendapatkannya. Ah, bodohnya aku. Ada 28 orang, tapi aku hanya memesan 27 porsi. Wang Zei menatap Lin Yi dan berkata, Direktur Lin, saya benar-benar minta maaf. Saya lupa tentang Anda. Saya akan merepotkan Anda untuk memesan makanan sendiri. Li Chuhan dan Qiao Xin sedikit mengernyit, merasa bahwa Wang Zei melakukan ini dengan sengaja. Dia sudah menyebutkan nomornya dengan jelas sebelumnya. Bagaimana mungkin dia lupa secepat itu? Kak Lin, kamu bisa ambil ini. Kebetulan siang ini aku lagi diet. Aku mau makan buah saja, kata Qiao Xin. Apa gunanya makan buah? Aku bisa pesan makanan sendiri. Qiao kecil, aku khusus memesan cappuccino untuk minumanmu. Cocok untuk gadis sepertimu. Tidak pantas memberikannya kepada orang lain. Biar Direktur Lin yang memesannya sendiri. Dentang, dentang, dentang. Saat itu, terdengar ketukan di pintu departemen. Sebuah suara lembut terdengar dari luar. Permisi, apakah Dr. Lin ada di sini? Mendengar suara yang menyenangkan itu, semua orang di departemen itu menoleh. Mereka terkejut ketika melihat seorang wanita tinggi, tegap, dan berambut panjang berdiri di pintu. Wanita itu mengenakan gaun krem. Kancingnya terkancing di dada hingga ke ujung roknya. Kulitnya seputih giok, dan rambut hitamnya bagaikan rumbai sederhana dan elegan. Bahkan tatapannya pun lembut. Setiap kerutan dahi dan senyumnya bagaikan peri yang muncul di antara matahari terbenam dan senja. Ia dapat memengaruhi keadaan segala sesuatu di dunia ini. Kenapa dia ada di sini, gumam Lin Yi pada dirinya sendiri. Tak lain dan tak bukan adalah Ji Qingyan. Aku di sini. Kenapa kamu ke sini? Saat melihat Lin Yi, Ji Qingyan berjalan mendekat. Aku tidak ada kegiatan siang ini, jadi aku datang untuk mengantarkan makanan untukmu. Ji Qingyan tersenyum. Melihat wanita cantik di depannya ada di sini untuk mengantarkan makanan kepada Lin Yi, semua pria di departemen itu tercengang. Di mata mereka, Li Chuhan adalah wanita cantik kelas 1. Namun, wanita di depannya tampaknya lebih baik dari Li Chuhan. Mungkinkah dia pacar Direktur Lin? Sepertinya hanya itu penjelasannya. Kalau tidak, dia tidak akan datang mengantarkan makanan untuknya sore ini. Sempurna, saya belum memesan apapun. Aku membeli nasi goreng telur dan daging sapi rebus untukmu dari gang. Guru Zhang tahu aku akan mengantar makanan untukmu dan bahkan membuatkan seporsi iga babi khusus. Cepatlah makan. Masih panas. Tentu. Lin Yi berdiri sambil membawa makanan dan tersenyum pada Wang Zei. Kalian makan di sini saja. Aku tidak akan mengganggu. Dengan itu, Lin Yi dan Ji Qingyan pergi ke ruang tamu Li Chuhan untuk mengurus makan siang. Melihat mereka berdua pergi, Wang Zei menggertakkan giginya karena marah. Kenapa semua wanita cantik mengejarnya? Surga sungguh tidak adil. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu ke sini? Kamu pulang kerja seperti biasa hari ini. Aku tadinya mau makan malam denganmu. Aku tidak tahu kamu pulang kerja di jam yang normal. Kita sudah lama tidak makan bersama. Lagi pula, aku sedang tidak ada kegiatan, jadi aku ingin membawakanmu makanan. Itu bagus. Ji Qingyan menempelkan pipinya pada tangannya dan tersenyum pada Lin Yi, matanya dipenuhi kelembutan. Saya tidak keberatan. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau yang terbaik. Tak ada wanita di dunia ini yang bisa menandingimu. Hehe, setidaknya kamu tahu cara berbicara. Ada lagi yang mau kamu makan. Aku akan bawakan besok. Jangan main-main. Aku di sini untuk menikmati hidup. Aku bisa pergi kapan saja. Setelah jadwalku kembali normal, aku akan punya banyak makanan untuk dimakan bersamamu. Itu juga berhasil. Mereka berdua makan siang sederhana di ruang tamu Li Chuhan sebelum mengucapkan selamat tinggal. Ketika Lin Yi kembali ke departemen, dia mendapati Qiao Xin, Yuan Siki, dan beberapa perawat lain tengah mendiskusikan sesuatu dengan intens. Kalian lagi ngomongin apa? Diskusi kalian lagi ramai nih. Aku dengar dari pintu. Melihat Lin Yi masuk, Qiao Xin menarik kursi agar dia bisa duduk. Kakak Lin, apakah gadis cantik itu pacarmu? Bagaimana mungkin? Dia yang mengejarku, tapi aku tak pernah setuju. Aku terlalu populer, jadi aku tak bisa berbuat apa-apa.
Wang Zei mendengus jijik dan berpikir dalam hati. Sungguh sok. Saudara Lin, kamu sungguh luar biasa, kata Qiao Xin. Kami cuma bilang kalau gaun yang dia pakai sepertinya dari koleksi terbaru Burberry. Kudengar harganya lebih dari 80.000 per potong. Bab 444. Jangan katakan kau akan mengatur untuk membawa keluar seluruh keluarga. Kedengarannya benar, kata Lin Yi. Dia mengelola perusahaan. Gaun seharga lebih dari 80.000 tidak ada artinya baginya. Kakak Lin, kamu hebat sekali. Kalonmu ternyata kaya raya. Jika seorang pemuda tampan dan kaya raya merayuku, aku tidak akan menjadi dokter lagi, kata Qiao Xin. Gaun ini setara dengan setengah gaji kita. Itu hanya harta duniawi. Jangan terlalu serius. Kita harus membumi dan mengabdikan hidup kita untuk industri medis negara kita, kata Lin Yisok. Ya, terutama karena kakak Lin terlalu tampan, jadi dia punya pilihan. Kita tidak. Jangan bilang begitu. Bukankah kamu masih punya kakak Lin? Ayo, kakak Lin akan memberimu pisang sekarang. Wang Zei mendengus dengan nada meremehkan. Dia jelas-jelas orang miskin yang suka menipu wanita, tapi dia masih berpura-pura jadi orang baik. Sungguh tidak tahu malu. Baiklah, kalian berdua harus bersikap lebih normal. Kalian sudah dewasa. Melihat Lin Yi menyuapi Qiao Xin pisang sedikit demi sedikit, Li Chuhan tidak tahan lagi. Kita masih harus melakukan operasi besok pagi. Silakan lihat informasinya dulu. Baik, Direktur Li, jawab Qiao Xin dengan malu. Lin Yi, Li Chuhan, dan Qiao Xin menghabiskan sepanjang sore mendiskusikan rencana operasi. Karena ia telah memperoleh teknik klinis tingkat master, Lin Yi memiliki banyak wawasan unik mengenai pembedahan. Saat mereka mendiskusikan rencana itu, Li Chuhan tercengang. Rencana operasi Lin Yi jauh lebih sempurna daripada rencananya sendiri. Kalau saja Lin Yi tidak kurang pengalaman, dia pasti sudah berpikir untuk mengangkatnya menjadi kepala dokter bedah. Baiklah, sekian untuk hari ini. Kalian berdua bisa membagi waktu yang tersisa sesuka hati, kata Li Chuhan. Kalau begitu aku akan pergi. Sampai jumpa besok. Oke. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi pergi ke Chaoyang Group untuk menjemput Ji Qingyan dari tempat kerjanya sebelum pergi berjalan-jalan malam ini. Tepat saat memarkir mobil, ia melihat Wang Ying berlari keluar dengan tergesa-gesa. Bunyi sepatu hak tingginya terdengar seperti ia baru saja mengalami sesuatu yang mendesak. Saudari Ying, mengapa kamu terburu-buru? Mendengar kata-kata Lin Yi, Wang Ying menghentikan langkahnya dan tersenyum gembira. Kamu ngapain aja? Lama nggak ketemu. Saya pergi ke rumah sakit untuk menjadi dokter dan merasakan kehidupan seorang pekerja medis, kata Lin Yi sambil tersenyum. Wang Ying tertegun sejenak. Apa katamu? Kamu pergi ke rumah sakit untuk menjadi dokter. Ya, saya Direktur Departemen Kardiologi. Perkenalkan, Direktur Li. Aku sangat mengagumimu. Aku bisa mengerti kenapa kamu jadi guru dan jadi sopir Didi, tapi sekarang, kamu malah jadi dokter di rumah sakit. Kamu benar-benar hebat. Ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan orang biasa. Yang berarti aku sesuatu yang lain. Ya, di hatiku, kamu memang bukan orang biasa, kata Wang Ying. Ngomong-ngomong, ada yang lupa ku katakan. Lulu diterima di Akademi Drama Zonghai, tapi karena nilainya kurang bagus, dia dipindahkan ke jurusan akting oleh temanmu. Apa kamu dan temanmu ada waktu luang akhir-akhir ini? Aku ingin mentraktir kalian berdua makan malam. Ini masalah sepele. Nggak perlu beliin kita makan, kata Lin Yi. Mengapa kamu terburu-buru sekarang? Jangan bahas itu. Bukankah perusahaan itu memenangkan tender proyek di pinggiran kota? Baru-baru ini, proyek itu terancam dibongkar, tetapi sekelompok orang menolak untuk pergi apapun yang terjadi. Mereka bahkan meminta 100.000 yuan per meter persegi. Mereka benar-benar bajingan. Anda pasti pernah mengalami skenario seperti itu ketika Anda mencoba merobohkan bangunan di masa lalu. Ya, tapi mereka mudah diatasi. Asal kita memberi mereka sedikit lebih, masalahnya akan selesai, kata Wang Ying. Tapi kali ini tidak mudah. Menurut peraturan yang berlaku, biaya pembongkaran adalah 760.000 yuan per meter persegi. Sekarang, mereka menuntut 100.000 yuan. Mereka benar-benar tidak masuk akal. Lagi pula, rumah-rumah tangga itu telah beberapa kali berkonflik dengan warga kami. Apapun yang kami katakan, mereka menolak untuk mendengarkan. Kami akan mati karena marah jika mereka tidak pergi. Lin Yi mengusap dagunya. Kelihatannya, ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Benar. Wang Ying menatap Lin Yi, bukankah Presiden Ji sudah memberitahumu tentang ini? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Tidak. Presiden Ji mungkin tidak memberitahumu karena dia takut kamu akan khawatir. Maaf sudah membocorkan semuanya, kata Wang Ying canggung. Tidak apa-apa. Lin Yi melihat jam. Dia belum pulang kerja. Ayo kita lihat. Aku bisa mengantarmu ke sana, tapi jangan gegabah. Ini masalah sensitif. Kalau sampai kelewat batas, tidak baik untuk grup Chaoyang.
Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Bawa saja aku ke sana. Wang Ying tidak berani menolak permintaan Lin Yi, dan ia pun membawanya ke lokasi proyek di pinggiran kota. Dalam perjalanan, Lin Yi menelepon Zhou Haitao. Presiden Lin, Anda mencari saya. Hubungi 10 truk dan tunggu aku di permukiman kumuh di Jalan Huihai 360. Aku akan membutuhkan mereka nanti. Lin tua, kenapa kau butuh truk? Apakah proyek di daerah kumuh akan segera dimulai? 10 truk tidak akan cukup untuk mulai bekerja. Lin Yi terkejut mendengar suara Qin Han. Qin tua, kenapa kamu ada di arena pacuan kuda? Grand Prix F1 akan segera dimulai. Keluarga kami adalah sponsornya, jadi kami datang untuk berbicara dengan Bos Zhou tentang kolaborasi ini, kata Qin Han. Butuh truk. Aku akan ambilkan lagi. Aku akan pastikan cukup untukmu. Saya tidak akan menggunakan mobil. Hanya saja ada beberapa rumah tangga yang sulit yang menghambat kemajuan kami. Saya akan ke sana untuk memeriksanya. Sial, kau tidak akan membawa truk dan mengatur untuk membawa keluar seluruh keluarga mereka, kan, kata Qin Han. Begini, wajar saja menghadapi masalah rumah tangga yang rumit saat pembongkaran. Masalah seperti ini sangat sensitif dan harus diselesaikan dengan cara yang halus. Jangan main-main. Situasi bisa sangat mudah memanas jika terjadi kesalahan. Meskipun Qin Han sedikit liar, Eki dan rasionalitasnya masih aktif hampir sepanjang waktu. Baginya mengucapkan hal seperti itu hanya menunjukkan bahwa ini bukan masalah kecil. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan, kata Lin Yi. Kalau di rumah tangga biasa, saya tidak akan ikut, tapi saya terus merasa ada yang tidak beres. Qin Han terdiam beberapa detik. Maksudmu ada orang lain di balik ini? Ini cuma tebakanku. Aku belum yakin, tapi lebih baik aman daripada menyesal. Saya akan bergabung dengan Anda sekarang. Saya akan menyiapkan truk untuk Anda. Saya kenal orang-orang yang bekerja di area ini. Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian sampai sejauh itu? Tanya Lin Yi. Kamu bisa mendiskusikan kolaborasi dengan Zhou tua. Kalau ada permintaan, jangan ragu, dan aku pasti akan memberimu lampu hijau kalau bisa. Kalau memang tidak berhasil, aku akan bicara dengan Liang Ruoxu. Aku pasti akan lebih memperhatikan urusan kakakku. Kau memperlakukanku seperti saudara. Aku, Qin Han, juga tidak akan memperlakukanmu seperti orang luar. Kalau ada apa-apa, kita tentu harus bertindak bersama, kata Qin Han. Saya akan mengatur truknya dulu dan membantu Anda menghubungi beberapa orang. Saya akan segera ke sana. Baiklah kalau begitu. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengikuti mobil Wang Ying ke daerah kumuh di pinggiran Zonghai. Ketika Lin Yi dan Wang Ying tiba, mereka menyadari ada lebih dari 10 truk besar yang terparkir di pinggir jalan. Para pengemudinya merokok di kursi pengemudi. Semuanya disiapkan oleh Qin Han. Kakak, apakah kamu teman Bos Qin? Kata sopir truk saat melihat Lin Yi. Kamu kenal saya. Bos Qin mengirimi saya foto Anda, jadi saya mengenali Anda. Nama saya Zhao San. Dia meminta saya untuk menunggu Anda di sini dan mendengarkan pengaturan Anda. Terima kasih. Lin Yi mengangguk, aku punya misi untuk kalian. Bos Lin, ada apa? Jaga pinggir jalan. Kalau ada yang keluar dari sini, tabrak saja dengan mobilmu. Aku yang tanggung jawab. 1 juta untuk seumur hidup. Berani terima pekerjaan ini. Bab 445. Aku akan memukul siapapun yang pergi. Bos Lin, jangan khawatir. Tuan Muda Qinlah yang mencari kita. Percayalah, kita tahu apa yang harus dilakukan, kata Zhao San. Itulah yang ingin ku dengar. Setelah menugaskan, Lin Yi dan Wang Ying berdiri di pinggir jalan dan melihat ke daerah kumuh. Saya belum pernah ke sini sebelumnya. Saya tidak menyangka akan sebesar ini. Tentu saja, ini proyek penting yang dikembangkan oleh kota. Tidak sembarang orang bisa tinggal di sini. Lin Yi menepuk pantat Wang Ying. Ayo kita ke sana dan lihat. Mereka berdua baru berjalan beberapa puluh meter ketika mereka mendengar keributan di dalam. Sudahlah, jangan ngomong sembarangan. 100.000 yuan per meter persegi. Kami tidak akan pindah kalau kurang dari itu. Orang-orang ini benar-benar banyak bicara, Lin Yi terkekeh. Masalahnya bukan hanya karena mereka meminta terlalu banyak. Sikap mereka arogan selama ini. Bahkan ketika wakil presiden kami datang, mereka terus ribut. Para komisaris yang bertanggung jawab atas negosiasi datang satu demi satu, tetapi sia-sia. Apakah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengalah? Wang Ying mengangguk tak berdaya. Orang-orang ini seperti batu di jamban. Mereka bau dan keras seperti paku. Mereka rela bertahan hidup demi 100.000 yuan per meter persegi. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memindahkan mereka. Lin Yi tersenyum tipis. Dia merasa bahwa masalah ini sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Mereka berdua berjalan mendekat dan menyadari ada kekacauan di depan. Wang Ying terkejut saat melihat kerumunan itu. Ada apa?
Banyak sekali orang berkumpul di sini. Ada apa? Apa situasinya berbeda dari biasanya? Wang Ying mengangguk. Biasanya hanya ada beberapa orang. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Jangan cemas. Kita akan tahu saat kita ke sana dan melihatnya. Melihat Lin Yi dan Wang Ying berjalan mendekat, negosiator dari Chaoyang Group berkata. Kepala Departemen Wang, Saudara Lin, kalian di sini. Lin Yi mengenal negosiator itu. Saat ia bekerja di Chaoyang Group, mereka berdua pernah berinteraksi sebelumnya. Namanya Wang Hongji, dan ia memiliki karakter yang baik. Apa yang terjadi? Kepala Departemen Wang memberitahu saya bahwa tampaknya ada lebih banyak orang hari ini daripada biasanya. Ya, tapi jangan khawatir. Wang Hongji melonggarkan dasinya. Memang biasanya tidak banyak orang, tetapi ketika mereka mendengar ada yang meminta 100.000 yuan per meter persegi, mereka menjadi serakah dan semua ingin memanfaatkan situasi untuk meminta lebih. Jika masalah ini menyebar dan semua orang datang untuk meminta uang, proyek ini tidak perlu dilanjutkan. Saya pikir itu semua karena orang-orang itu, kata Lin Yi. Wang Ying menatap Lin Yi, apakah kamu mengatakan bahwa orang-orang itu yang merencanakan ini? Kemungkinan besar, kata Lin Yi, kalian tetap di sini, aku akan pergi melihatnya. Lin Yi melangkah maju beberapa langkah dan menatap pria di depannya. Kenapa kalian ribut-ribut? Bukankah ini cuma masalah uang? Kirim perwakilan dan kita bisa membahas semuanya perlahan. Apa, kau yang memutuskan? Orang yang berbicara itu bertubuh pendek. Rambutnya dicat kuning dan ada rokok di mulutnya. Ia memakai sandal dan tampak seperti berandalan. Saya yang memegang keputusan akhir dalam urusan grup Chaoyang. Beritahu saya jika Anda butuh sesuatu. Kami tidak punya permintaan apapun. Setelah dananya tersedia, kami akan pindah. Kami tidak akan meninggalkan satu keluarga pun, kata si pirang. Apakah menurutmu kamu bisa mewakili orang-orang lainnya? Tentu saja. Akulah yang mengumpulkan orang-orang ini. Mereka tentu saja mendengarkanku, kata si pirang. Dan ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Semakin lama ini berlanjut, semakin buruk bagimu. Apa? Apa kamu punya metode lain? Saat ini, hanya mereka yang ada di belakangku. Mereka semua warga di sini. Kalau ditunda sampai besok, jumlah mereka mungkin bertambah. Kalau ditunda 10 hari sampai setengah bulan lagi, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan berkumpul. Jadi, lakukan saja sesukamu. Lin Yi tersenyum. Sejujurnya, kalau kau minta 180 yuan lagi, aku tak akan buang-buang napas berdebat denganmu. Tapi, kau meminta kami menambahkan 20.000 yuan begitu kau membuka mulut. Kurasa ini mustahil. Si pirang membuang abu rokoknya. Tak masalah kalau itu mustahil bagiku. Kita buang-buang waktu saja di sini. Lagi pula aku punya banyak waktu. Sebenarnya, menurutku lebih baik bersikap lebih tulus satu sama lain, kata Lin Yi. Kalau tidak salah, Wang Mazi yang mengirimmu ke sini. Ekspresi si pirang membeku, dan dia tampak sedikit bingung. Aku tidak tahu soal Wang Mazi atau Li Mazi. Aku tidak tahu siapa yang kau bicarakan. Ngomong-ngomong, kalau kau tidak menyetujui permintaan kita hari ini, aku akan terus menunggu dan melihat siapa yang akhirnya akan kalah. Baiklah, mari kita lihat apakah kamu mampu membelinya. Jadi, sepertinya kau akan bertarung lama dengan kami. Terserah. Kami tidak takut. Lin Yi tersenyum dan menunjuk ke arah selusin truk yang diparkir di jalan. Lihat mobil di pinggir jalan itu. Aku melihatnya. Apa rencanamu? Apa kau mau mulai membangun? Percayalah, kau bahkan tidak akan bisa membawa becak masuk tanpa memberi kami uang. Bukan itu maksudku. Aku cuma mau bilang, mulai hari ini, sebaiknya kau tetap di sini. Kalau ada yang keluar, aku akan mengatur agar kau ditabrak salah satu truk. Coba saja kalau kau tidak percaya. Sial, apa kau mengancamku? Si pirang mengumpat. Apakah itu ancaman atau tidak, Anda hanya akan mengetahuinya saat Anda mencobanya. Sial, aku sudah ada selama bertahun-tahun, tapi belum pernah ada yang berani bicara seperti itu padaku, teriak si pirang. Jika kau berani menabraknya, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Kau pikir aku takut? Si pirang menoleh ke belakang dan berkata, Botak, pergi sekarang. Kita lihat apa dia berani menabrakmu. Brengsek, beraninya kau main-main di depanku. Kau pikir aku takut padamu? Oke, aku pergi sekarang. Pria berjuluk Baldi itu bernama Sun Bo. Ia masih sangat muda, mungkin baru berusia 20-an. Seperti si pirang, dia berpakaian seperti penjahat dan sangat sombong. Jantung Wang Ying berdebar kencang. Dia tahu betul orang seperti apa Lin Yi. Ketika suasana hatinya sedang buruk, dia akan melakukan apa saja. Namun, Wang Ying berdiri di samping dan tidak berani berbicara. Dia biasanya tidak berani menyela Lin Yi. Sun Bo memegang sebatang rokok di mulutnya dan berjalan dengan angkuh menuju jalan. Si pirang dan yang lainnya berdiri di samping dan menyaksikan keributan itu.
Ia mengklaim bahwa ia akan mengatur agar orang-orang tertabrak truk saat mereka keluar. Dia sangat pandai menyombongkan diri. Sun Bo berdiri di depan truk dengan sebatang rokok di tangannya. Ia mengumpat Zhao San. Pengemudi bodoh, apa kau orang yang dibawa anak itu ke sini? Kenapa kau tidak bilang yang sebenarnya? Aku di sini. Ayo pukul aku, haha. Si Pirang dan para penonton tertawa terbahak-bahak. Nak, bukannya kamu sedang menyombongkan diri karena menabrak seseorang? Dia berdiri di depan truk. Ayo, pukul dia sekarang. Biar kulihat betapa hebatnya kamu. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Zhao San membuang rokoknya dan melajukan truknya. Bab 446. Kru beraneka ragam. Dia adalah orang yang berdiri paling dekat dengan Zhao San. Dia jelas bisa merasakan bahwa pihak lain tidak bercanda. Secara naluriah, Sun Bo mulai berlari, tetapi ia masih belum secepat truk itu. Meski begitu, Zhao San tidak ragu atau menunjukkan belas kasihan. Suara mendesing. Namun, karena inersia yang luar biasa, Sun Bo tersungkur ke tanah. Bahkan dari kejauhan, suara benturannya bisa terdengar. Hah! Melihat kejadian itu, seluruh tempat menjadi sunyi, seakan-akan waktu berhenti. Tak seorang pun menyangka sopir truk benar-benar berani berbuat seperti itu. Si Pirang dan yang lainnya memucat. Tubuh mereka gemetar dan mereka bahkan tak berani bernapas dengan keras. Kamu benar-benar berani memukul seseorang. Lin Yi tidak peduli. Ia mengangkat bahu dan berkata, pengemudinya memang tidak tampil bagus, tapi dia tidak akan gagal lain kali. Siapa yang mau mencoba lagi? Semua orang, termasuk si Pirang, berhenti berbicara dan menatap Lin Yi dengan waspada, takut kalau ada orang yang menyerbu dan membunuh mereka. Kamu melanggar hukum. Si Pirang dan yang lainnya sangat bingung, tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lin Yi. Seolah-olah dia sedang memegang batu bata dan bersiap untuk berperang dengan pihak lain, tetapi pihak lain itu tiba-tiba mengeluarkan senjata nuklir tanpa alasan apapun. Apakah ada kebutuhan untuk melanjutkan permainan? Jadi sekarang kamu tahu cara membahas hukum denganku. Bukankah itu agak munafik? Lin Yi mengangkat bahu dan berkata, aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Kau bisa pikirkan sendiri sisanya. Lagi pula, seperti yang kau lihat, aku orang yang menepati janjiku. Aku tidak bercanda. Sial, apa kau pikir kami takut padamu hanya karena kau punya sedikit uang? Si Pirang menunjuk Lin Yi dan memarahi. Kita tidak bisa keluar, dan kamu juga tidak bisa. Apa? Kau masih ingin melawanku secara langsung? Banyak sekali orang di belakangku. Apa kau pikir aku takut padamu? Wang Ying gemetar ketakutan saat berdiri di samping Lin Yi. Lin Yi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Yi memeluk pinggang Wang Ying yang bulat dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu takut? Aku tidak takut, tapi aku khawatir kamu mungkin dalam bahaya. Jangan khawatirkan aku. Aku mungkin tidak bisa melindungi orang lain, tapi aku pasti bisa melindungimu. Sial, kamu masih mau merayuku jam segini. Apa kamu cuma berpura-pura? Si Pirang melambaikan tangannya dan berteriak, kau harus memberi kami penjelasan hari ini. Kalau tidak, tak seorang pun akan bisa pergi sampai masalah ini selesai. Huhuhu. Tiba-tiba, suara rem terdengar. Semua orang melihat ke jalan yang tidak jauh dan melihat pemandangan yang mengejutkan. 2 hingga 3 mobil sport berhenti di sana, dan lebih dari 20 truk di belakang mereka. Mereka berhenti di pinggir jalan bersamaan. Segera setelah itu, Qin Han bergegas keluar dari McLaren P1 miliknya. Jika ada yang berani menyentuh saudaraku, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Qin Han, Liang Jinming, dan Gao Zongyuan melangkah maju. Yao Donglai dan Liu Qiang mengikuti di belakang Lin Yi. Saudara Mao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita di sini untuk bersenang-senang, bukan untuk berkelahi. Istri dan anak-anak kita masih menunggu kita pulang, kata seorang pria parubaya. Sudahlah, jangan ngomong sembarangan. Aku sedang mengerjakannya. Si Pirang mengumpat. Dia tampak gagah, tapi dia sudah ngompol. Setelah tiba-tiba dikelilingi begitu banyak orang, ia bahkan tak sempat meminta bantuan. Jika ia tak memikirkan jalan keluar dari kekacauan ini, tamatlah riwayatnya. Qin Han berjalan ke arah si Pirang dan menendangnya. Kau benar-benar hebat. Kau benar-benar ingin menyentuh saudara-saudaraku. Apa kau sudah terlalu lelah hidup? Si Pirang ditendang ke tanah dan mencengkeram dadanya. Dia bahkan tidak berani kentut. Hei, jangan marah. Ayo kita bicarakan baik-baik. Bicaralah dengan ibumu. Qin Han menunjuk ke arah si Pirang dan memarahi, jika aku tidak mematahkan salah satu kakimu hari ini, nama keluargaku bukan Qin. Beri jalan, beri jalan. Tepat saat Qin Han hendak menyerang, dia tiba-tiba mendengar suara-suara datang dari belakang kerumunan. Kerumunan itu otomatis bubar.
Lin Yi dan yang lainnya menoleh dan menyadari bahwa orang yang datang adalah petarung nomor 1 Wang Mazi, Yan Biao. Tuan Muda Qin, kenapa Anda begitu marah? Ayo duduk dan bicara. Hehe. Qin Han mencibir. Pantas saja Pak Tua Lin bilang ada yang mencurigakan. Jadi, ini semua ulahmu. Sebenarnya, tidak seberapa. Mata ganti mata, kata Yan Biao. Dia tidak hanya merampok tanah kami, tapi juga menikam Zhang Hao. Kami harus mendapatkan semacam ganti rugi, kalau tidak, bagaimana kami bisa bertahan hidup di dunia bawah? Lin Yi maju beberapa langkah dan berdiri di depan Yan Biao. Pergilah selagi suasana hatiku sedang baik. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Kalau suasana hatiku sedang buruk, kalian semua tidak akan bisa pergi. Tuan Lin, Anda benar-benar hebat. Apa Anda pikir saya takut pada Anda? Atau Anda pikir saya sama dengan Zhang Hao? Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan menendang Yan Biao. Yang terakhir tidak dapat bereaksi tepat waktu dan mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dari sini, orang bisa melihat bahwa Yan Biao jauh lebih kuat dari Zhang Hao. Nak, aku bicara padamu dengan tenang di sini, tapi kau mempermainkanku, ya, kata Yan Biao dingin. Kurasa kita tidak perlu bicara lagi. Kalau kau bisa melawan, ayo kita selesaikan masalah ini secara jantan. Tentu. Yan Biao tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, tunjukkan padaku betapa hebatnya dirimu hari ini. Mata Yan Biao melebar saat dia menyerang Lin Yi seperti seekor harimau yang menerkam mangsanya, ingin mencabik-cabik Lin Yi. Lin Yi tidak menghindar dan menendang sebagai balasan. Namun, dengan dukungan sistem, kecepatan dan kekuatan Lin Yi bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Yan Biao. Yan Biao panik dan mundur tak terkendali. Saat dia menenangkan diri dan bersiap menyerang lagi, dia terkejut melihat Lin Yi menyerbu. Kali ini, Lin Yi tidak menunjukkan belas kasihan pada Yan Biao. Dia menjambak rambutnya dan menariknya ke bawah. Lalu, dia menghantamkan lututnya dengan keras ke wajahnya. Retakan. Ah! Suara tulang retak dan jeritan terdengar bersamaan. Yan Biao menutupi wajahnya dan berlutut di tanah dengan ekspresi kesakitan. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Tidak seorang pun menyangka Lin Yi begitu kejam. Bahkan Yan Biao pun tidak sebanding dengannya. Bab 447. Aku memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bukankah seharusnya kau begitu? Bangun dan teruslah berjuang, kata Lin Yi sambil mengangkat kepala Yan Biao. Sudah cukup. Kita bicarakan lagi. Sudah, jangan lagi, Yan Biao terengah-engah. Bawa anak buahmu dan enyahlah. Kalau kau merepotkanku lagi nanti, kaulah orang berikutnya yang akan terkapar di jalan. Ya. Aku akan pergi sekarang. Kita tidak akan membuat masalah lagi. Dengan bantuan bawahannya, Yan Biao, Huang Mao, dan yang lainnya pergi. Suasana kumuh pun menjadi lebih tenang. Terima kasih untuk ini. Lin Yi menepuk bahu Qin Han dan berkata dengan tulus. Dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan kemampuannya sendiri. Namun, kesetiaan Qin Han menyentuh Lin Yi. Kenapa kau membahas ini? Kita kan saudara. Jangan terlalu formal. Saudara Lin, Wang Mazi, dan yang lainnya adalah sekelompok berandalan. Lagi pula, mereka bersekongkol dengan keluarga Zhao. Aku punya firasat Wang Mazi tidak akan membiarkan ini begitu saja. Liang Jinming berkata, kita tetap harus berhati-hati. Benar. Kalau ada apa-apa lagi, kabari saja kami. Kami siap siaga, kata Gao Zongyuan. Lin Yi menepuk pundak mereka. Ia ingin sekali berterima kasih kepada mereka, tetapi ia merasa terlalu shock untuk mengatakannya, jadi ia tidak mengatakan apa-apa. Dulu, kalian banyak membantuku. Aku ingin mentraktir kalian makan sekaligus bersenang-senang untuk membalas budi ini. Namun, masalah hari ini agak terlalu besar. Aku jelas tidak mampu membalas budi kalian hanya dengan mentraktir kalian makan. Nanti, jika kalian butuh investasi atau bantuan untuk proyek keluarga, beritahu aku saja. Aku akan siap sedia. Sial, apa yang kau katakan? Kalau kau terus bersikap sopan, aku bisa marah, kata Qin Han. Baiklah, itu saja untuk hari ini, kata Lin Yi. Bawa saudara-saudara ini ke Hotel Peninsula untuk makan dan beri mereka masing-masing 2.000 yuan. Jangan sampai mereka datang ke sini tanpa hasil. Aku mengerti, jangan khawatir. Tidak akan ada yang menyimpan dendam padamu. Baiklah, sekian untuk hari ini. Kalian semua boleh kembali dulu. Di bawah pengaturan Lin Yi, semua orang pergi satu demi satu. Lin Yi menatap Wang Hongji. Masalah ini harus berakhir di sini. Lanjutkan saja seperti biasa, tapi kau tidak boleh memberitahu Presiden Ji tentang ini, mengerti? Mengerti, Kakak Lin. Lin Yi menatap Wang Ying. Ayo kembali. Kamu kembali saja untuk menjemput Presiden Ji. Jangan khawatirkan aku. Wang Ying memiliki mobilnya sendiri, jadi Lin Yi tidak memikirkan masalah-masalah kecil ini.
Kalau begitu, aku pergi dulu. Pulanglah pelan-pelan. Kalau ada yang dibutuhkan perusahaan nanti, jangan lupa beritahu aku secepatnya. Oke, aku mengerti. Setelah mengingatkan Wang Ying, Lin Yi bersiap untuk pergi. Lil Yi. Saat pintu mobil terbuka, Lin Yi dihentikan oleh Wang Ying. Ada apa? Ada yang lain. Aku tahu aku tidak berhak mengatakan apapun tentangmu, tapi bisakah kau mendengarkanku dan berhenti melakukan hal-hal berbahaya seperti itu di masa depan? Mata Wang Ying memerah. Meskipun aku bahkan tidak bisa dianggap sebagai kekasihmu sekarang, jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, aku tidak akan bisa hidup lagi. Apa yang sedang kamu bicarakan? Lin Yi memeluk pinggang Wang Ying dan mencium keningnya. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna sepanjang hari. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Orang yang bisa menyakitiku belum muncul. Berjanjilah padaku, atau aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Baiklah, aku berjanji padamu, kata Lin Yi, kata-katamu adalah pengingat bagiku. Saya lega mendengarnya. Baiklah, pelan-pelan saja. Hubungi aku kalau kamu atau Lulu butuh sesuatu. Ya. Setelah menenangkan Wang Ying, mereka berdua berkendara menuju jalan masing-masing. Lin Yi pergi ke grup Chaoyang sebelum Ji Qingyan pulang kerja. Dr. Lin, apakah Anda sudah pulang kerja? Apakah Anda perlu lembur hari ini? Tanya Ji Qingyan melalui telepon. Aku belum pulang kerja. Aku ada acara malam ini, jadi aku harus lembur. Oh. Semangat Ji Qingyan merosot. Lin Yi telah berkata pada sore hari bahwa dia akan pulang kerja pada malam hari dan menjemputnya. Dia sudah merencanakan tempat makan. Sepertinya rencana mereka gagal lagi. Kalau begitu, ingatlah untuk makan malam. Kalau kamu lelah, tidurlah sebentar, mengerti? Aku tidak bisa istirahat. Ada pasien gawat darurat di grup Chaoyang. Aku di tempat parkir, menunggu pasien turun. Hah. Dia tertegun sejenak, sebelum hatinya dipenuhi rasa gembira. Apakah kamu sudah sampai di tempat parkir di lantai bawah? Sudah lama sekali, tapi saya tidak tahu kapan pasien saya akan datang. Saya sudah menunggu lama sekali. Sepertinya dia tidak punya rasa waktu. Hehe, kalau begitu tunggu aku. Aku akan ganti baju dan segera turun. Aku membeli gaun baru beberapa hari yang lalu. Gaunnya sangat cantik. Aku akan memakainya untuk kamu lihat nanti. Dengan senang hati. Sekitar 10 menit kemudian, Ji Qingyan keluar dari lift dengan tas tangan di tangan seperti burung kecil yang gembira. Ji Qingyan mengenakan gaun tube top hitam bermotif semanggi berdaun 4. Ia juga mengenakan sepatu hak tinggi setinggi 3 cm yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Ji Qingyan berdiri di dekat jendela Lin Yi dan memutarnya. Apakah gaun ini bagus? Aku menghabiskan waktu lama untuk memilihnya. Gaunnya tidak begitu bagus, tapi terlihat bagus di kamu. Dia tersenyum manis. Aku tahu kau akan berkata begitu. Dengan itu, dia membuka pintu penumpang dan masuk ke mobil Lin Yi. Kenapa kamu masuk? Aku di sini untuk menjemput pasienku. Saya pasien Anda. Bolehkah saya bertanya penyakit apa yang Anda derita? Dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Itu penyakit yang tak tersembuhkan. Kamu terlalu percaya diri. Hehe, cepatlah. Aku ingin membawamu ke restoran Prancis yang sangat lezat. Ayo pergi, kata Lin Yi. Kau tahu, aku sekarang menyadari bahwa kau benar-benar rakus. Itu karena seberapa banyak kamu memberiku makan. Kau malah menyalahkanku untuk ini. Bagaimana kau bisa begitu tidak masuk akal? Aku bisa menyalahkanmu atas segalanya. Saat mereka berkendara ke tempat tujuan, Lin Yi mengobrol dan tertawa bersama Ji Qingyan sepanjang perjalanan. Setelah itu, mereka pergi makan makanan Prancis dan menonton film. Setelah puas, Ji Qingyan kemudian mengikuti Lin Yi kembali ke paviliun Jiushu. Setelah kembali, mereka mandi sebentar dan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan paginya, Ji Qingyan kembali memasak sarapan, dan kali ini, tampaknya kemampuan memasaknya telah meningkat pesat. Ia mungkin telah belajar banyak dari Zhang Sumin baru-baru ini. Karena jam kerja Lin Yi tidak menentu, Ji Qingyan tidak memintanya untuk mengantarnya. Sebaliknya, ia menyetir mobil ke grup Chaoyang. Begitu tiba di kantor, dia melihat sekretaris membawa setumpuk besar dokumen. Presiden Ji, proyek di pinggiran kota sudah selesai. Kita bisa mulai bekerja kapan saja. Benarkah? Ji Qingyan terkejut. Kemarin, para penyewa itu menolak pindah apapun yang terjadi. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba mencapai kesepakatan? Departemen proyek mengatakan bahwa pihak lain melihat bahwa sikap kami sudah teguh dan tidak ada kemungkinan bagi kami untuk mundur, jadi mereka setuju saja. Bagus sekali. Ji Qingyan melihat arlojinya. Beritahu wakil presiden perusahaan dan departemen proyek untuk rapat pukul 10. Baik, Presiden Ji. Saya akan memberitahu mereka sekarang. Sekretaris itu berbalik dan pergi. Ji Qingyan menghela napas lega dan bersiap menelepon Lin Yi untuk menyampaikan kabar baik itu. Akan tetapi, saat dia mengangkat teleponnya, dia melihat nomor yang tidak dikenal meneleponnya.
Siapa kamu? Presiden Lin, saya Wang Bing I, saya harap Anda masih ingat saya. Wang Bing. Ji Qingyan berpikir sejenak. Maaf, aku tidak mengenalmu. Presiden Ji, Anda benar-benar pelupa. Kita bertemu di pusat lelang hari itu. Apa Anda tidak ingat apa-apa? Dia teringat proses penawaran hari itu dan tiba-tiba teringat siapa pihak lainnya. Kamu pastilah pria yang memakai pakaian linen itu. Benar sekali, itu aku. Mengapa kau mencariku? Tanya Ji Qingyan tegas. Orang ini tidak akur dengan Lin Yi, Ji Qingyan tidak terlalu sopan padanya. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kemarin di daerah kumuh, orangmu, Lin Yi, menabrak bawahanku dan membuatnya terluka parah. Sekarang, kita tidak tahu apakah dia akan selamat. Dia dalam kondisi kritis. Presiden Ji, kau bos grup Chaoyang, jadi bukankah seharusnya kau bersikap? Bab 448. Kebenarannya jelas. Omong kosong. Ekspresi Ji Qingyan tampak tidak senang. Lin Yi tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau hanya ingin memfitnahnya. Jangan gunakan trik sekecil itu. Presiden Ji, saya, Wang Bing, telah bertahan hidup di dunia bawah selama bertahun-tahun. Meskipun tangan saya kotor, saya tidak akan menggunakan cara-cara rendahan seperti itu, kata Wang Mazi. Kalau aku benar, negosiasi di pinggiran kota sudah selesai, kan? Apa kau tidak penasaran kenapa tiba-tiba kau mencapai hasil? Ji Qingyan tetap diam. Kata-kata Wang Bing membangkitkan rasa ingin tahunya. Memang ada yang aneh dalam perkara ini, seolah-olah tiba-tiba sudah selesai. Ini masalah internal perusahaan kami. Anda tidak perlu khawatir. Hehe. Wang Mazi tersenyum. Presiden Ji, karena Anda mampu mengembangkan bisnis Anda sedemikian rupa, saya yakin Anda orang yang cerdas, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan, dan saya yakin Anda sudah membuat penilaian awal dalam hati Anda. Namun, untuk membuat Anda lebih yakin, bolehkah Presiden Ji memberi saya alamat email pribadi? Saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda. Oke. Tanpa ragu, dia memberikan Wang Mazi alamat email pribadinya. Ji Qingyan memegang telepon di tangannya, mata indahnya tertuju pada komputer. Beberapa menit kemudian, dia menerima email yang tidak dikenal di kotak suratnya. Isi dokumen itu membuat Ji Qingyan ketakutan. Ada lebih dari 10 foto kekacauan berdarah, dan itu sungguh pemandangan yang mengejutkan. Salah satunya tampaknya adalah seseorang yang sedang menjalani perawatan darurat. Orang dalam foto itu tidak lain adalah Yan Biao dan bawahannya, Sun Bo. Yan Biao tampak baik-baik saja, tetapi hidungnya patah akibat tendangan Lin Yi. Tendangan itu tidak memengaruhi pergerakannya, tetapi kondisi Sun Bo jauh lebih buruk. Presiden Ji, Lin Yi lah yang meminta seseorang untuk menyetir ke bawahan saya. Kondisinya buruk dan kritis. Apa maumu? Kata Ji Qingyan dingin. Kita semua pengusaha. Perdamaian menghasilkan uang. Tidak perlu bicara seperti ini, kata Wang Bing. Namun, bisnis tetaplah bisnis. Jangan khawatir, Presiden Ji. Kami tidak meminta banyak. Selama Presiden Ji membawakan kontrak pengalihan proyek kepada kami sambil makan, masalah ini akan dianggap selesai. Saya tidak berniat memperpanjang masalah ini. Bermimpilah. Tidak masalah jika Presiden Ji tidak setuju. Pastikan saja kau siap masuk penjara untuk mengantarkan makanan ke Lin Yi. Lagi pula, pembunuhan bukanlah kejahatan kecil. Wang Mazi menutup telepon tanpa memberinya kesempatan berbicara. Meskipun Sun Bo memang tertabrak truk, nyawanya tidak dalam bahaya saat itu. Akan tetapi, kehidupan Sun Bo bukan lagi sesuatu yang dapat mereka pengaruhi. Jika Wang Mazi ingin dia hidup, dia akan hidup. Jika dia ingin dia mati, dia harus mati. Pada akhirnya, Lin Yi tetap yang akan memikul tanggung jawab. Saat dia duduk di kantor, Ji Qingyan menatap foto mengejutkan yang terlampir pada email tersebut dan menutupnya dengan berat hati. Ji Qingyan tidak tahu siapa Wang Mazi. Namun, karena dia bisa bergaul dengan Zhao Zhengyang, status dan identitasnya jelas tidak buruk. Saat mereka berada di level ini, mereka mungkin tidak akan menggunakan cara-cara tercela seperti itu untuk memfitnahnya. Oleh karena itu, kredibilitas klaim ini jauh lebih tinggi. Sekretaris Qiu, ke kantor saya sebentar. Ji Qingyan menelepon sekretarisnya melalui saluran internal. Baik, Presiden Ji. Beberapa detik kemudian, sekretaris perempuan itu membuka pintu dan masuk. CEO Ji, Anda mencari saya. Siapa yang menegosiasikan perjanjian kemarin? Wang Hongji dari Departemen Proyek. Setelah itu, Kepala Departemen Wang dari Departemen Penjualan juga bergabung dengannya. Pergi dan tangkap mereka. Baik, Presiden Ji. Sekretaris itu berbalik dan pergi. Beberapa menit kemudian, Wang Ying dan Wang Hongji masuk. Tuan Ji, Anda mencari saya. Berdiri di hadapan Ji Qingyan, Wang Ying tampak sangat gugup, seolah-olah dia adalah seorang selir yang tengah bertemu dengan permaisuri. Silakan duduk. Saya ingin tahu bagaimana Anda berhasil meyakinkan keluarga-keluarga itu untuk pindah kemarin. Tuan Ji, begini.
Wang Ying meluruskan raut wajahnya. Ketika dia kembali kemarin, dia sudah menduga Ji Qingyan akan menanyakan pertanyaan seperti itu dan sudah memikirkan alasannya. Ketika kami pergi kemarin, kami menyiapkan perjanjian terkait dan diam-diam memberikan bonus 20.000 yuan kepada pemimpin. Karena kejadiannya begitu mendadak, kami tidak sempat mengajukan permohonan. Bukan itu yang ingin ku dengar, kata Ji Qingyan. Apakah Lin Yi pergi? Wang Ying dan Wang Hongji saling berpandangan dan punya firasat buruk. Lin Yi tidak pergi. Kami yang mengurusnya sendiri. Aku ingin mendengar yang sebenarnya, kata Ji Qingyan. Kalau tidak, kalian berdua bisa berkemas dan pergi. Wang Ying menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Wang Hongji tidak bisa duduk diam lagi. Presiden Ji, saudara Lin pergi kemarin. Wang Ying bisa saja melepaskan pekerjaan ini demi Lin Yi, tetapi tidak demi Wang Hongji. Karena hubungan mereka tidak begitu dalam, dia tidak mau kehilangan pekerjaan ini karena Lin Yi. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Ji Qingyan tidak peduli dengan kebohongan mereka berdua. Ia hanya ingin mencari tahu kebenarannya. Selama 10 menit berikutnya, Wang Hongji menceritakan semua yang telah terjadi. Ji Qingyan dengan tenang mendengarkan apa yang terjadi kemarin. Itu di luar dugaannya. Dia tidak menyangka Lin Yi akan melakukan hal seperti itu. Dari uraian Wang Hongji, Lin Yi tampaknya tahu bahwa orang bernama Wang Mazi berada di balik ini. Baiklah, aku mengerti. Kalian boleh pergi. Baik, Presiden Ji. Mereka berdua pergi satu persatu. Ji Qingyan memegang ponselnya dan merenung. Kemudian, ia menghubungi nomor Wang Mazi. Presiden Ji, karena Anda menelepon saya secepat ini, Anda pasti sudah tahu kebenarannya. Aku tidak mau dengar omong kosongmu, kata Ji Qingyan. Kau tidak mau proyek ini. Aku akan memberikannya padamu. Siapkan tempat untuk menandatangani kontrak transfer. Presiden Ji orangnya lugas. Anda memang orang yang cocok untuk hal-hal besar. Sekarang sudah siang. Saya akan menyiapkan meja di restoran Dewi dan kita akan bicara langsung di sana. Bagus. Setelah menutup telepon, dia menyusun kontrak transfer dan menaruhnya di tas tangannya sebelum membuka pintu untuk pergi. Pada saat yang sama, Wang Ying, yang telah kembali ke kantornya, merasa ada sesuatu yang salah. Tadi malam, dia dan Wang Hongji sudah mencocokkan cerita mereka. Secara logika, seharusnya tidak ada kekurangan. Lalu, bagaimana Presiden Ji bisa tahu tentang ini? Dengan mengingat hal itu, Wang Ying menghubungi nomor Sekretaris Qiu. Sekretaris Qiu, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Kak Wang, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Bagaimana Presiden Ji mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi pada proyek kemarin? Saya tidak terlalu yakin tentang itu. Saya melakukan apa yang Anda katakan dan memberikan laporan itu kepada Presiden Ji. Awalnya, Presiden Ji tidak banyak bertanya, kata Sekretaris Qiu. Tapi setelah beberapa saat, Presiden Ji meminta saya untuk memanggil Anda. Mungkin dalam prosesnya, Presiden Ji menemukan sesuatu. Apakah ada yang membocorkan berita itu kepada Presiden Ji? Kak Wang, kau membuatku kesulitan. Aku hanya sekretaris kecil. Bagaimana aku bisa tahu sebanyak itu? Baiklah, terima kasih. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Kak Wang terlalu sopan. Bukan masalah besar. Setelah menutup telepon, Wang Ying mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Yi lagi. Namun, tidak seorang pun menjawab. Merasa ada yang tidak beres, Wang Ying menelepon beberapa kali lagi, tetapi tidak ada yang mengangkat. Wang Ying memutar matanya dan bergegas berjalan keluar ke ruang keamanan di tempat parkir bawah tanah. Hei, Kepala Departemen Wang, Anda sudah di sini. Silakan duduk, kata Kapten Keamanan dengan antusias. Saudara Wei, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Bantuan apa? Bicaralah, Kepala Departemen Wang. Bisakah kau membantuku mengawasi sesuatu? Kalau Presiden Ji pergi, telepon aku. Presiden Ji sudah pergi. Bab 449. Siapa Lin Yi? Beraninya dia menyentuhku. Apa? Dia sudah pergi. Ya, dia baru saja pergi, jawab Kepala Keamanan. Dia baru saja pergi beberapa menit yang lalu kamu datang. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih, Saudara Wang. Setelah itu, Wang Ying buru-buru berbalik dan pergi. Ia masuk ke BMW seri 7-nya dan melaju menuju rumah sakit Huasan. Dalam perjalanan, Wang Ying terus menelepon Lin Yi, tetapi tidak ada yang mengangkat. Setelah berkendara ke rumah sakit Huasan, Wang Ying bergegas ke Departemen Rawat Inap ke-8. Dia ingat dengan jelas bahwa Lin Yi telah memberitahunya kemarin bahwa dia bekerja di Departemen Rawat Inap ke-8. Jika dia pergi mencarinya sekarang, bahkan jika dia tidak bisa bertemu dengannya, dia masih bisa memperoleh beberapa informasi. Halo, suster. Bolehkah saya bertanya apakah Dr. Lin Yi dari departemen Anda? Ketika perawat melihat Wang Ying, ia tertegun sejenak. Dr. Lin adalah direktur departemen kami, tetapi beliau menangani operasi di pagi hari.
Beliau belum selesai. Operasi. Wang Ying cemas. Dia berada di ruang operasi dan tidak bisa keluar. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Halo, suster. Bolehkah saya bertanya kapan Direktur Lin akan keluar? Apakah ada keadaan darurat? Sulit untuk memastikannya saat operasi. Dia mungkin akan keluar sebentar lagi, atau mungkin butuh waktu lama. Karena wanita di depannya adalah teman Lin Yi, perawat itu sangat sabar. Baiklah, aku akan menunggunya. Wang Ying duduk di kursi di sampingnya. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menunggunya keluar. Setengah jam kemudian, ponsel Wang Ying berdering. Ia terkejut karena ternyata panggilan dari Lin Yi. Ada apa, Kak Ying? Kenapa kau meneleponku berkali-kali? Pada saat yang sama, pintu lift terbuka. Wang Ying melihat Lin Yi berjalan keluar. Lil Yi, Presiden Ji tahu tentang kejadian kemarin. Kita tidak bisa menyembunyikannya. Ah, ya sudahlah. Bukan masalah besar. Lin Yi tidak keberatan. Meski begitu, Lin Yi merasa itu sedikit aneh. Secara logika, dengan kepribadian Ji Qingyan, dia seharusnya meneleponnya segera setelah mengetahui hal ini. Namun, hingga saat ini belum ada pergerakan. Agak aneh memang, tapi bukan masalah besar. Setibanya di rumah tadi malam, saya memikirkan cara untuk menutupi insiden itu. Ketika Sekretaris Qiu pergi melaporkan berita pagi itu, Presiden Ji tidak banyak curiga. Ia bahkan mengundang para eksekutif dan departemen proyek untuk rapat. Namun, setelah beberapa saat, seseorang sepertinya telah mengatakan sesuatu kepada Presiden Ji, dan ia pun mengundang Wang Hongji dan saya ke kantor untuk menanyakan sesuatu. Wang Hongji tidak bisa menyembunyikannya dan menceritakan semuanya kepadanya. Lin Yi mengerutkan kening. Dari apa yang dikatakan Wang Ying, masalah ini agak aneh. Awalnya, dia percaya, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak percaya. Dia bahkan menanyai Wang Ying secara menyeluruh. Kalau begitu, itu berarti dia pasti telah menemukan sesuatu selama kurun waktu tersebut. Siapa yang mengatakan kebenaran padanya? Ekspresi Lin Yi dingin. Ini mungkin satu-satunya kemungkinan. Di mana Ji Qingyan? Setelah Presiden Ji mengetahui hal ini, dia langsung pergi. Sialan. Lin Yi mengumpat dan berkata pada Wang Ying. Kembalilah ke perusahaan dulu. Aku akan urus sisanya. Lil Yi, tenanglah, pikirkan apa yang harus dilakukan dulu, kamu tidak boleh cemas. Lin Yi tidak menjawab. Ia melempar jas putihnya ke pos perawat dan berlari menuju lift. Pada saat yang sama, Lin Yi menelepon Ji Qingyan. Telepon berdering lama sekali, tetapi tidak ada yang menjawab. Lin Yi menelepon 2 kali lagi, tetapi situasinya tetap sama. Tidak ada yang mengangkat. Ini terlalu berlebihan. Ding. Pada saat yang sama, pintu lift terbuka. Lin Yi terkejut melihat Liang Ruoxu dan pria parubaya yang ditemuinya di bangsal kemarin di dalam lift. Selama beberapa hari terakhir, pria parubaya itu berjaga di luar bangsal Yang Guangxia. Liang Ruoxu sesekali datang menjenguk Yang Guangxia. Secara kebetulan, Yang Guangxia ingat bahwa dia punya beberapa botol anggur enak di rumah hari ini, jadi dia memintanya untuk membawanya agar Lin Yi coba. Namun, melihat ekspresi cemas Lin Yi, Liang Ruoxu tidak menyebutkan anggur dan tanpa sadar bertanya. Ada apa? Kenapa kamu terburu-buru? Hentikan omong kosongmu dan pergilah. Sebelum Liang Ruoxu sempat berkata apa-apa, ia didorong ke samping oleh Lin Yi. Keduanya tertegun dan tak sempat bereaksi. Lil Yi, jangan cemas, jangan gelisah, teriak Wang Ying dari belakang. Liang Ruoxu dan pria parubaya itu tercengang. Pria parubaya itu menimbang kotak hadiah di tangannya dan berkata tanpa daya. Dokter Lin baru saja pergi. Sepertinya kita tidak bisa memberinya anggur. Tidak, sepertinya ada sesuatu yang terjadi, kata Liang Ruoxu dengan gugup. Apakah terjadi sesuatu? Aku kenal Lin Yi, kata Liang Ruoxu dengan curiga. Dia tipe orang yang tidak gentar meski gunung Tai runtuh di depannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga membuatnya menunjukkan emosi seperti itu. Kurasa tidak. Apa kau tidak terlalu sensitif? Tanya pria parubaya itu. Paman Mo, kamu tidak mengenalnya dengan baik. Sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Mo Hongshan melirik Wang Ying. Wanita itu sepertinya ada hubungannya dengan dia. Kita akan tahu setelah bertanya padanya. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Yi menelepon Qin Han. Bantu saya mencari mobil. Ini Maserati putih. Plat nomornya Zonghai A83C00. Mobil itu baru saja keluar dari area parkir grup Chaoyang. Baiklah, biarkan temanku membantumu menyelidiki. Kembali ke mobil, Lin Yi menelepon Ji Qingyan beberapa kali. Meski begitu, tak seorang pun mengangkatnya. Sementara itu, Lin Yi menunggu kabar dari Qin Han dengan cemas di dalam mobil. Ia hampir yakin akan apa yang telah terjadi. Ada kemungkinan 70% bahwa ini dilakukan oleh Wang Mazi, dan 30% sisanya adalah Zhao Zhengyang. Cincin. Setengah jam kemudian, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata itu panggilan dari Qin Han.
Mobil Maserati yang kamu sebutkan diparkir di pintu masuk restoran Dehui. Kalau tidak salah, ini pasti mobil Ji Qingyan. Itu mobilnya. Lin Yi menanggapi dan melaju menuju restoran Dehui. Itu wilayah keluarga Zhao. Kenapa dia pergi ke sana? Aku tidak tahu apa yang salah dengannya. Aku tidak akan bicara denganmu untuk saat ini. Aku tutup teleponnya. Saat Lin Yi pergi, Liang Ruoxu dan Mo Hongshan bergegas keluar. Paman Mo, masuk ke mobil. Mobil sari itu mobil Lin Yi. Gedung Dehui, ruang 606. Restoran Dehui adalah restoran berusia seabad yang berspesialisasi dalam masakan Naijing. Namun, restoran ini berada di ambang kebangkrutan karena manajemen yang buruk belakangan ini. Akhirnya, restoran ini dibeli oleh keluarga Zhao dan menjadi salah satu anak perusahaan mereka. Pada saat ini, ada 3 orang yang duduk di ruang pribadi. Zhao Zhengyang, Wang Mazi, dan Fan Qinan. Fan Tua, kudengar negosiasi dengan Fitzer gagal, tanya Zhao Zhengyang. Jangan bahas itu. Kalau bukan karena Lin Yi, kesepakatan ini pasti sudah lama. Keluarga kita rugi miliaran karena ini. Kalau membunuh orang bukan hal yang ilegal, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Aku benar-benar marah. Kenapa dia ada di mana-mana? Dia mencuri proyek kita dan menghancurkan bisnismu. Ini semua salahnya, gerutu Zhao Zhengyang. Tidak ada gunanya marah karena masalah sekecil itu. Wang Mazi memainkan tasbih di tangannya. Istrinya akan segera datang. Aku bisa mengganti semua kerugianmu. Fan Qinan terkekeh. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak Zhao dan paman Wang untuk membalasnya. Zhao Zhengyang menyilangkan kakinya dan menepuk-nepuk debu di celananya. Tentu saja, tapi aku sedang memikirkan cara untuk menarik lebih banyak minat dari Ji Qingyan. Ya, mungkinkah saudara Zhao punya pikiran lain? Ji Qingyan itu perempuan dari Zonghai. Siapa sih yang gak mau tidur bareng dia? Namun hal itu tidak mungkin terjadi, kata Fan Qinan. Meskipun kita bisa menggunakan trik murahan untuk menipunya, status Ji Qingyan juga tidak rendah. Jika kita mengungkap masalah ini, itu akan menjadi skandal bagi keluarga Zhao. Kita harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan cara-cara tercela seperti itu, tapi kitalah yang memegang inisiatif, jadi kita bisa mengendalikan negosiasinya. Aku yakin dia tidak akan sanggup melihat Lin Yi di penjara. Fan Qinan terkekeh. Saudara Zhao, kamu lebih berpengalaman dalam hal ini. Saudara, aku jauh lebih rendah darimu. Berhenti menyanjungku. Kita sama saja. Siapa di sini yang tidak tahu karakter orang lain, kata Zhao Zhengyang sambil menggosok-gosokkan tinjunya. Sebelumnya, di arena balap, dia membakar Wan 77 saya yang harganya lebih dari 40 juta yuan dan menjadikan saya bahan tertawaan seluruh Zonghai. Hari ini, saya akan membalas dendam padanya. Tapi Lin Yi itu berandalan. Kalau dia tahu ini, dia mungkin bakal bikin keributan besar. Dia bukan apa-apa, tegur Zhao Zhengyang. Kita bertiga duduk di sini bersama. Siapa di Zonghai yang punya kemampuan untuk menyentuh kita? Hati-hati dia melawan kita sampai mati, kata Fan Qinan. Keluarga Qin, keluarga Zhao, dan keluarga Gao juga cukup kuat. Mereka hanyalah kelompok yang beraneka ragam. Mereka hanya bersedia menikmati hidup bersama, tetapi tidak mau menderita bersama. Ketika saatnya tiba, tak satu pun dari mereka akan berdiri, kata Zhao Zhengyang. Saya sudah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Siapa yang rela mengorbankan 800 nyawa hanya untuk melukai 1000 musuh? Cek, cek, cek. Kalau begitu aku akan menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, pintu kamar pribadi didorong terbuka dan Zhang Ao masuk. Bos, Ji Qingyan ada di sini. Bab 450. Tak seorang pun dari kalian bisa pergi hari ini. Lalu apa yang kita tunggu? Undang Presiden Ji masuk, kata Wang Mazi sambil tersenyum. Oke, bos. Beberapa menit kemudian, pintu kamar pribadi didorong terbuka lagi. Hu Yao masuk bersama Ji Qingyan. Presiden Ji, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Wang Mazi tersenyum dan berkata, silakan duduk. Kami sudah menyiapkan hidangannya. Melihat ketiga orang di ruangan itu, ekspresi Ji Qingyan berubah dingin. Ia mengeluarkan dokumen dari tasnya dan berkata, tidak perlu makan. Aku sudah tanda tangani. Tanda tangani saja porsimu sebelum aku pergi. Presiden Ji, Anda sudah di sini. Kenapa Anda memasang wajah muram? Bukan begitu cara berbisnis. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu, kata Ji Qingyan. Aku sudah membawa kontraknya ke sini. Kamu dan Lin Yi sudah impas sekarang. Kalau kamu bahkan tidak mau duduk untuk makan, kami mungkin tidak bisa menerima sikapmu. Saat berbicara, Wang Mazi menunda kedua kontrak tersebut. Saya, Wang Bing, sudah ada selama bertahun-tahun. Saya juga terkenal. Saya terlalu sombong untuk menerima perlakuan seperti ini. Zhao Zhengyang dan Fan Qinan saling memandang dengan senyum di wajah mereka.
Wang Mazi sebenarnya adalah seekor rubah tua. Trik bermain keras ini selalu berhasil. Demi Lin Yi, Ji Qingyan pasti akan menyerah. Di pihaknya, ia memegang inisiatif, yang membuatnya lebih mudah baginya untuk menegosiasikan persyaratan. Apakah kamu tidak ingin membahas kontraknya? Wang Mazi bersandar di kursinya. Kau datang dengan wajah muram. Bagaimana kita bisa bicara seperti ini? Siapa yang bicara bisnis dengan ekspresi seperti itu? Jadilah begitu. Dia berjalan mendekat dan menyimpan kedua dokumen di atas meja. Aku, Ji Qingyan, mungkin seorang wanita, tapi jangan coba-coba bersikap tidak masuk akal kepadaku. Jika kau tidak mau menerima kesepakatan ini, maka tidak perlu membicarakan hal lain. Bahkan jika dia meninggal dan Lin Yi masuk penjara, aku akan menyerah saja pada bisnisku. Aku rasa menghabiskan beberapa miliar tidak akan menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, kau tak perlu berpura-pura di hadapanku. Kalau kau mampu, cari saja Lin Yi sendiri. Hanya karena kau tak bisa berbuat apa-apa padanya, beraninya kau mempermainkan wanita sepertiku. Mereka bertiga tercengang oleh kata-kata Ji Qingyan. Tak seorang pun menyangka dia begitu sulit dimanipulasi. Kemarilah, Presiden Ji, tenanglah. Wang Mazi tersenyum dan berkata sambil tersenyum, kita bahkan belum mulai bicara, tidak baik marah-marah seperti itu. Kontrak transfernya sudah ada. Apalagi yang perlu dibicarakan? Ji Qingyan melanjutkan, lagi pula, kurasa tidak banyak yang perlu dibicarakan di antara kita. Tidak. Itu bukan seperti yang dipikirkan Presiden Ji, kata Wang Mazi. Awalnya saya ingin bekerja sama dengan keluarga Zhao untuk urusan ini, tetapi karena keluarga Zhao sudah tidak mau lagi, saya tentu harus mencari mitra yang mumpuni. Saya ingin tahu apakah Presiden Ji berminat untuk bekerja sama. Kalau kamu tidak mampu mengerjakan proyek sebesar itu, jangan lakukan. Chaoyang Group tidak berniat bekerja sama denganmu. Wajah Zhao Zhengyang dan Fan Qinan dingin. Tak seorang pun dari mereka menyangka Ji Qingyan begitu keras kepala. Presiden Ji, jika Anda bertindak seperti ini, kita mungkin akan mengalami perselisihan, kata Wang Mazi dengan dingin. Kalian yang main-main duluan, jadi tidak perlu berpura-pura lagi. Ji Qingyan melempar dokumen-dokumen itu kembali. Aku sudah memberikannya padamu. Tanda tangani dan kirimkan salinannya ke perusahaanku. Setelah itu, kita impas. Penjaga, hentikan dia. Atas perintah Wang Mazi, Zhang Ao bergegas masuk bersama anak buahnya dan menghalangi jalan Ji Qingyan. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Mazi mengambil sebotol anggur putih dan menuangkannya ke dalam 3 gelas. Dendam antara aku dan Lin Yi bukan hanya tentang proyek ini. 2 bawahanku terluka olehnya satu demi satu. Sekarang, semua orang di lingkaran ini menertawakanku, Wang Bing. Kau ingin aku menaruh mukaku di mana? Wang Mazi menyalakan sebatang rokok. Tapi aku memanggilmu ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Aku punya 3 gelas anggur. Asal kau menemani kami bertiga dan minum 1 gelas untuk masing-masing dari kami, semua urusan antara kita dan Lin Yi akan beres. Bermimpilah. Aku, Ji Qingyan, bukan tipe orang yang kau pikirkan. Kau sudah di sini. Bukan urusanmu, dengus Wang Mazi. Bawa dia ke sini. Oke, bos. Zhang Hao berjalan mendekati Ji Qingyan sambil tersenyum, meraih lengannya, dan membawanya ke Wang Mazi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Wang Mazi menyimpan dokumen-dokumen di atas meja. Aku akan mengambil dokumen-dokumen ini, tapi masalah antara kita dan Lin Yi belum selesai. Biar ku tegaskan, kau harus minum 3 gelas anggur ini hari ini, meskipun kau tidak mau. Aku, Wang Bing, sudah bertahun-tahun berkecimpung di industri ini, tapi tak ada yang berani menamparkan wajahku seperti ini. Jangan pergi terlalu jauh. Kau sebut ini keterlaluan, kata Wang Mazi. Untuk bisa sampai ke titik ini, aku sudah melakukan hal-hal yang lebih buruk dari ini. Bukankah aku masih hidup dan sehat meskipun semua itu? Bos, apa perlu aku merekam adegan kalian minum-minum? Haha, kalau kita ketemu si brengsek Lin Yi itu, kita akan tunjukkan bagaimana wanita itu minum bersama kita dan membuatnya marah sampai mati. Haha, Zhao Zhengyang tertawa. Ya. Rekam semuanya dan tunjukkan pada Lin Yi nanti. Aku akan membuatnya marah sampai mati. Haha, biar aku saja. Aku suka melihat wanita cantik berjuang. Fan Qinan mengeluarkan ponselnya dan bersiap merekamnya. Bajingan Lin Yi itu membuat kita kehilangan miliaran. Kita harus merebutnya kembali dari wanitanya. Zhao Zhengyang menghampiri Ji Qingyan. Presiden Ji, Lin Yi, dan aku mungkin punya beberapa keluhan, tapi mungkin ada ruang untuk berdamai. Minumlah bersama kami bertiga. Bermimpilah. Itu bukan urusanmu. Zhao Zhengyang menatap Wang Mazi. Paman Wang, bantu aku. Tidak masalah. Wang Mazi tersenyum dan berkata, kalau bukan karena usiaku yang sudah tua, aku pasti sudah pindah sejak lama setelah bertemu wanita secantik itu. Setelah itu,
Wang Mazi meraih salah satu lengan Ji Qingyan, sementara Zhao Zeng yang meraih lengan lainnya. Ia lalu mengambil segelas anggur dan mendekatkannya ke mulut Ji Qingyan. Presiden Ji, anggurnya sudah ada di mulutmu. Bukankah seharusnya kau memberiku sedikit muka dan menyesapnya? Puff, dalam mimpimu. Lepaskan aku cepat. Sial, kamu pikir kalau kamu menolak bersulang, kamu nggak perlu minum, kan? Percayalah, kamu harus minum segelas anggur ini hari ini meskipun kamu nggak mau. Zhao Zeng yang sudah terjerumus ke dalam kegilaan saat melihat Ji Qingyan yang kecantikannya tiada taraf. Dulu, ia mengejar Liang Ruoxu semata-mata demi proyek keluarga, tetapi Ji Qingyan lah yang benar-benar menyentuh hatinya. Suara mendesing. Tepat saat Zhao Zeng yang hendak menuangkan anggur ke mulut Ji Qingyan, pintu kamar pribadi itu ditendang terbuka dan Lin Yi bergegas masuk. Persetan denganmu. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.